terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak untuk bersedia menjadi role model bagi saya dalam kegiatan LATSA kali ini. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin, dari kelompok 2, gelombang 5, angkatan ke-15. Saya bertugas di Kecamatan Panak sebagai penyuluh pertanian lapangan. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, mungkin saya langsung saja ke pertanyaan Pak. Jadi sesuai dengan apa yang telah kami pelajari dalam agenda pertama LATSAR kemarin, bahwasanya wawasan kebangsaan itu sangat penting bagi seorang ASN. Nah, jadi mungkin pertanyaan akan mengarah ke hal-hal seperti itu, Pak. Jadi mungkin pertanyaan pertamanya adalah, apa sih, kalau menurut Bapak ya, apa sih pentingnya Pancasila ini bagi seorang penyuluh atau ASN pada umumnya? Baik, Pak. Ya, oke. Terkait dengan wawasan kebangsaan ini, di dalamnya kan Pancasila itu sebagai salah satu dasarnya ya. Jadi kita sebagai ASN ini, Pancasila itu harus menjadi pandangan hidup atau falsafah, pedoman dalam hal setiap proses pelaksanaan tugas kita. Karena di dalamnya semua sudah terkandung nilai-nilai yang dibutuhkan dalam hal pelaksanaan tugas kita. Baik itu nilai terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tinggi ke atas, dan kepada sesama manusia. Jadi secara horizontal dan vertikal itu sudah diatur di dalam Pancasila. Hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan dengan eh, manusia dengan lain, dalam hal ini masyarakat sebagai yang kita layani. Seperti itu pentingnya Pancasila. Jadi dia tidak hanya fokus pada tahap ini ya, pendampingan, tapi lebih dari penerapan sila-sila yang harus kita terapkan ke semua aspek. Ya, betul. Ya. Oke, Pak. Terus pertanyaan kedua, nah di dalam Pancasila sendiri itu kan ada sila keempat, Pak ya. Nah, kalau misalnya kita coba bawa ke aktivitas kita sebagai penyuluh pertanian lapangan, kira-kira penerapan sila keempat itu seperti apa, Pak? Ya, misalnya implementasinya pada sila keempat itu tentang apa namanya, misalnya dalam kelompok tani ya. Kelompok tani dalam setiap mengambil keputusan itu harusnya melalui musyawarah dan untuk mufakat. Ya, Ya, jadi jangan ada yang terjadi nanti saat kita berada di tingkat kelompok, keputusan itu dikeluarkan oleh sepihak, misalnya hanya oleh ketua, kemudian hanya oleh petani, apa penyuluh, atau hanya oleh pemerintah desa yang atur-atur. Tetapi itu harus melalui keputusan musyawarah semua anggota. Jadi harus dilibatkan semua. Karena inilah yang menjadi titik perpecahan biasanya kelompok kalau hanya sepihak saja setiap keputusan yang dikeluarkan. ya, ya, Jadi ya. itu salah satu implementasinya. Jadi memang Pak, seperti yang saya juga pernah alami, bahwa kalau misalnya kita mengadakan sebuah pertemuan, lalu misalnya itu ada beberapa orang atau ada seorang yang mendominasi pertemuan, maka biasanya pertemuannya tidak akan berjalan efektif. Karena mungkin tadi Pak ya, bahwa dalam pelaksanaan musyawarah itu harus melalui musyawarah mufakat, seperti itu Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Mungkin pertanyaan ketiga ini terkait keberagaman yang khususnya di wilayah Mamasa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Mamasa pada umumnya itu memiliki keberagaman agama, kepercayaan, suku, dan lain sebagainya. Jadi Mamasa kita kenal sebagai wilayah yang beragam. Nah, kalau misalnya kita bawa ke Dinas Pertanian sendiri, Pak, implementasi Pancasila dalam mengontrol keberagaman ini di Dinas Pertanian itu seperti apa, Pak? Ya, jadi eh, yang kita layani ini adalah orang yang beragam dalam hal semua latar belakang pendidikan, suku, agama, ya, kemudian asalnya biasa, ya, dari mana-mana biasanya ada. Jadi sebagai seorang penyuluh kita harus berdiri di tengah sebagai pemersatu atau perekat, karena kita ini ASN adalah perekat, ya. ASN itu adalah perekat bangsa. Jadi Satu bangsa. itu di tengah kelompok bukan sebagai pemecah tetapi pemersatu. Kemudian kita harus meningkatkan yang namanya eh, gotong royong di tengah kelompok itu kerjasama.
kebersamaan yang harus kita kuatkan. Karena tanpa kebersamaan dari satu kelompok itu tidak akan bisa jalan. Tanpa kebersamaan petani itu tidak akan bisa berjalan. Jadi dalam hal misalnya perbedaan-perbedaan yang terjadi, biarlah itu perbedaan ada tetapi menjadi warna dalam misalnya satu desa, ya. Jadi itu wajar perbedaan, tetapi perbedaan tidak membuat kita kan terkotak-kotak, tetapi justru yang menjadi warna dalam kehidupan kita. Ya. Jadi perbedaan tidak menjadi halangan Pak ya untuk melaksanakan tugas, program, juga untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan berbagai pihak seperti itu. Betul. Oke, Karena dengan hal itu ya. ya kita harus kepentingan pribadi itu dikesampingkan, tetapi kepentingan bersama itu yang diutamakan. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Pak ya. Di Pancasila juga itu ada sila ketiga, Persatuan Indonesia khususnya ya. Nah, kalau misalnya kita bawa ke Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, kan tadi sudah jelas salah satunya ditampilkan dalam hubungan yang harmonis antara berbagai itu tadi suku, agama dan sebagainya. Nah, kalau ini Pak di dalam sebuah program, pelaksanaan program itu terkadang saya mendapatkan di lapangan bahwasanya petani pada tahun ini misalnya petani A itu mendapatkan program yang diinginkan. Lalu kemudian di tahun kedua lagi-lagi petani A yang mendapat. Nah, sedangkan petani yang lain tidak mendapatkan sesuai dengan program yang ada. Nah, menurut Bapak kenapa kemudian hal ini bisa terjadi? Ya, jadi terkait tadi ya yang sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Jadi dalam penerapan kita sebagai penyuluh ini kita harus bawa ke kelompok tani, kita sebagai motivator di situ, ya. Kita harus sebagai penyemangat bahwa kebersamaan itu harus di atas segala-galanya. Kemudian dalam hal misalnya dalam satu desa misalnya ada beberapa kelompok, mereka itu harus sama semua perlakuannya. Jangan ada kelompok yang kita beda-bedakan sehingga biasa terjadi ya hanya satu kelompok yang eh, diutamakan oleh penyuluh atau pemerintah desanya karena biasanya ya faktor politik, karena ingat juga bahwa desa itu kan kepala desa itu dipilih karena faktor politik. Tapi kita peran penyuluh di situ harus berdiri di tengah-tengah bahwa kita harus berpegang pada aturan. Apapun yang dikatakan kepala desanya itu harus kita berikan penjelasan bahwa dalam hal pelaksanaan tugas ini tidak boleh dicampur adukkan dengan politik. Semuanya harus sama. Kemudian kekuatan kebersamaan antar kelompok itu harus dibangkitkan terus melalui misalnya gotong royong contohnya. Gotong royong pekerjaan usaha budidaya padi, misalnya jagung, itu harus dibangkitkan supaya secara perlahan petani itu merasa kuat dan tidak mudah untuk digiring ke sana kemari misalnya karena faktor politik atau hal-hal yang lain. Ya, jadi posisi penyuluh sangat urgen Pak ya, yang mana dia harus bisa menetralisir pengaruh-pengaruh politik misalnya pada saat pemilihan kepala desa, sehingga apa yang kemudian kita takutkan, misalnya dia tidak mendapat perhatian dari pihak yang menang, seperti itu tidak terjadi dengan adanya pemilu pertanian. Oke. Ya, oke Pak. Terima kasih. Jadi di sini yang bisa saya simpulkan yang pertama bahwa dalam setiap keputusan baik yang terjadi di forum petani ataupun di dinas pertanian itu harus dilakukan secara musyawarah mufakat Pak ya untuk menghasilkan keputusan. Iya, betul. Ya. Harus selalu diajar petani untuk musyawarah. Ya. Lalu kemudian yang kedua bahwa perbedaan itu adalah anugerah Tuhan dan tidak boleh menjadi penghalang untuk menjadi pemersatu kita. Ya. Betul. Oke. Yang ketiga, seorang penyuluh harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa meningkatkan keikutsertaan dia dalam setiap program sehingga bisa meningkatkan taraf hidupnya. Ya, seperti itu Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi. Saya pribadi dan juga mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Semoga
Latsar kali ini berjalan lancar dan kami juga bisa kembali ke Mamasa untuk bisa mengabdi seperti apa yang diharapkan. Terima kasih Bapak sekali lagi. Selamat Amin. sore Pak. Selamat sore. Selamat. Ya.